Nah, oke, kemudian Mas Reza mungkin boleh sedikit diceritakan ke teman-teman terkait dengan pekerjaan saat ini, kemudian eh, kaitannya dengan mungkin pendidikan selama di PIP Semarang, baik itu pembentukan karakter sebagai seorang taruna, kemudian juga mungkin kegiatan harian taruna yang kemudian Mas Reza merasakan itu relate banget dengan pekerjaan ataupun profesi yang saat ini Mas Reza sedang menjalani. Ya, untuk kegiatan di asrama, ya hampir semua itu kita butuhkan ya. Nah, tapi yang memang paling 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 berpengaruh itu ya salah satunya untuk manajemen waktu begitu. Manajemen waktu, kemudian untuk kedisiplinan ketika di kapal, ketika di asrama itu terimplementasikan eh, ke kapal, kehidupan kapal gitu. Karena kita di kapal itu kan juga mempunyai shift jaga seperti itu. Nah, jadi semacam kita tidak boleh telat, kemudian kita harus disiplin terhadap job desk kita apa yang sudah diberikan oleh contoh kapten atau perusahaan. Nah, itu kita harus ikutin begitu. Nah, kemudian untuk yang lebih uh, advance lagi, jadi ketika di asrama kampus, ketika saya jadi salah satu yang diberikan amanah oleh perwira untuk membantu mereka jadi staff, nah kan, jadi kami diminta untuk ikut mendidik adik tingkat gitu. Jadi bisa kita simulasikan ketika jadi staff tadi kita mengelola kapal kecil begitu mas. Nah, jadi kayak mengatur dari manajemen emosi, kemudian bagaimana mendelegasikan tanggung jawab, kemudian untuk um, organisasi. Nah, itu terimplementasikan sekali dalam kehidupan di kapal begitu. Relate banget ya, berarti memang nggak ada yang sia-sia begitu ya Mas, Iya, iya betul. selama menempuh pendidikan di PP Semarang. Meskipun mungkin prosesnya ya dirasakan karena di PP Semarang kan tinggal di dalam asrama, di mes mungkin akan banyak tekanan yang bikin rindu dengan rumah, rindu dengan keluarga. Tapi semua itu mungkin akan terbayarkan dengan proses yang dijalani, kemudian dengan pengaplikasiannya, pengimplementasiannya di dalam dunia kerja ya. Ya betul, betul. Sedikit sebelum kita lanjut lagi kepada topik, mungkin dulu Mas Reza bisa ceritakan juga ataupun berbagi pengalaman ke teman-teman, ada nggak sih homesick atau rindu rumah di saat pertama-pertama menjadi seorang ataupun menempuh pendidikan di PIP Semarang? Mungkin bisa bisa sedikit memberikan gambaran ke teman-teman yang juga saat ini sedang menempuh pendidikan ataupun sedang bahkan akan masuk ke PIP Semarang. Ada nggak sih dulu Mas Reza juga sekarang yang sekarang menjadi seorang pelaut merasakan homesick atau rindu rumah saat sedang pendidikan? Oh, jadi ini homesick ketika di asrama atau di kapal gitu mas? Di asrama saat dulu masih menjadi Di taruna. asrama. Oh begitu. Ya pasti, apalagi ketika baru masuk ke Taruna nih, itu kan Ya, ada masa 3 bulan percobaan, betul. transisi, namanya apa ya, saya lupa itu. Pokoknya 3 bulan awal kan kita tidak boleh ketemu orang tua, tidak boleh ada komunikasi, tidak Ya, ada HP, tidak ada makanan dari luar. ada tukar saat ini kita sebutnya Ada masa-masa tukar ya? pembentukan karakter. Ya, Betul. ya. Jadi selama 3 bulan, ibarat kita di penjara di dalam, terisolasi dari Terisolasi dunia gitu ya. luar begitu. Ya, jadi ya itu terasa sekali karena masa transisi dari SMA menuju ke akademi tadi itu kan kita terbiasa selalu dekat dengan orang tua, kemudian di 3 bulan itu kita dilatih untuk semacam menahan homesicknya tadi, karena ya mungkin salah satu latihan ketika kita di kapal juga. Nah, ketika kita di kapal kan juga beberapa berbulan-bulan kita tidak di darat Ya, pun tidak bertemu keluarga. Nah, jadi ini salah satu geladi begitu menurut saya. Ya, itu sangat terasa sekali. Cara menanganinya ya ini beraktivitas terus sih, yang nggak melamun gitu. Nah, tapi karena aktivitasnya tadi sangat banyak, nah itu jadi
rindu rumah tadi sempat teralihkan. Nah, cuman ketika sudah istirahat, nah itu pasti rindu ada. Nah, cuman ketika sudah selesai 3 bulan tadi, nah kita bisa pulang nih kan, kita bertemu keluarga. Nah, itu rindu yang terpendam tadi, Cile. Rindu yang terpendam tadi itu sangat terasa gitu ke keluarga, bahwa memang kita rasakan bagaimana rasanya pengorbanan gitu lah. Nah, jadi emosi tadi meluap-meluap ketika selesai mada tukar tadi gitu, Mas. Dan itu relate Mungkin ya ada saat hal, sudah layar. iya, iya. Mungkin ada hal lucu juga yang ketika mada tukar, itu kan kami Boleh, boleh. terisolasi selama 3 bulan. Ya, 3 bulan tidak ada HP, tidak ada informasi dari luar gitu kan. Nah, itu ada berita gitu. Ketika kami masih bulan kedua kan masih, maaf kayak bodoh-bodohnya lah, jadi tidak tahu apa-apa di luar. Jadi ada kakak tingkat yang bilang, kamu tahu nggak, kita ganti presiden loh. Soalnya presiden kita sakit sudah tidak ada gitu. Ganti presiden kita sekarang. Loh, masa? Oh iya 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 iya. Nah, jadi ada kakak tingkat yang bilang gitu. Nah, karena kami tidak tahu apa-apa, jadi rumor menyebar. Nah, jadi itu apa ya, hal lucu karena kenapa yang ada gitu ya? kena prank begitu ya. Jadi karena kita tidak ada informasi, jadi kayak semua info yang kami terima itu langsung oh iya 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 oh begitu. Jadi ya begitulah. Jadi masa-masa jahiliyah begitu tiga Salah satu bulan pertama. kenangan 3 bulan pertama saat masuk ke PP Semarang ya. Iya iya. Nah, oke Mas. Kemudian boleh mungkin kita agak sedikit membahas terkait atau kita obrolin terkait isu yang saat ini sedang banyak beredar, terkhususnya mungkin banyak yang ada yang mungkin bertanya atau mengatakan sudah masuk ke PP Semarang ataupun masuk ke sekolah pelayaran, kemudian setelah lulus dari sekolah pelayaran banyak juga yang ternyata tidak linear, kemudian menjadi seorang pelaut atau menjadi seorang yang kemudian bergelut di dunia maritim, ya bisa dikatakan susah untuk kemudian mendapatkan pekerjaan meskipun tidak hanya di pelayaran ya, saat ini kan kita lihat hampir di semua jenis profesi juga akan banyak susah juga untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, tapi banyak juga saat ini yang kemudian membuat statement bahwa susah mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari sekolah pelayaran. Nah, kalau dari Mas Reza sendiri bagaimana dengan adanya mungkin statement yang sedang beredar luas di masyarakat seperti itu? Ya oke. Uh, jadi saya jujur saya memiliki privilege atau ya keuntungan. Uh, saya sudah mendapat kerja ketika masih taruna begitu. Nah tapi pun privilege itu datang karena ya alhamdulillah saya lolos seleksi dan segala macamnya begitu. Nah jadi untuk persaingan kerja pada saat ini begitu. Jadi tidak cuma di pelayaran, di industri maritim, seperti kata masternya tadi, itu hampir di semua sektor di Indonesia itu mengalami surplus pekerja begitu. Jadi memang lebih susah untuk mendapat pekerjaan untuk saat ini daripada mungkin tahun saya atau mungkin tahun-tahun tahun 2010 ke bawah begitu. Nah, cuman dalam artian kita tidak boleh cemas juga karena ketika sudah masuk di PIP Semarang contohnya. Nah, kita ya tadi alhamdulillah PIP Semarang punya relasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, jadi bisa adik-adik bisa dimaksimalkan ketika perusahaan tadi masuk ke kampus. Nah, itu seleksinya itu dijalankan dengan baik begitu. Nah, jadi ketika wisuda langsung ditarik oleh perusahaan. Nah, itu satu cara gitu. Kemudian cara berikutnya perihal bahasa Inggris. Nah, ini sangat krusial sekali gitu. Contohnya saja ketika saya baru masuk di tahun pertama. Nah, itu saya kaget gitu karena saya disodorkan banyak buku
salah beberapanya tuh buku yang full text bahasa Inggris gitu. Nah, saya kan tidak terbiasa. Nah, jadi apa ini kok bahasa Inggris semua gitu. Nah, jadi eh, latihan untuk membaca bahasa Inggris, mendengarkan bahasa Inggris, memahami apa yang ada di tulisan dan apa yang secara listening itu juga harus diasah dan speaking juga. Karena bisa dikatakan pasar kita untuk perwira maupun rating sebenarnya, kalau misalnya cuma di lingkup Indonesia saja, itu tidak bisa terserap dengan maksimal gitu. Jadi kompetisi kita tuh harusnya menembak ke perusahaan asing. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu bisa berbahasa Inggris dan bagus, nah itu di perusahaan asing itu mereka yang banyak peluang gitu. Uh, Salah satu apa ya alasannya itu contoh karena mohon maaf karena memang banyak terjadi konflik di Eropa yang mengakibatkan beberapa perwira dari bagian Eropa Timur mereka tuh terkendala perihal mobilisasi dalam artian kalau misalnya mau ke kapal, nah itu mereka terkendala nggak bisa terbang atau visa. Nah jadi perusahaan pelayaran asing ini mereka mencari alternatif. Nah pelaut mana yang bisa saya ambil nih? Karena satu negara sudah tidak bisa dalam arti. Nah salah satu yang bisa dilihat itu ya kita gitu Indonesia. Nah cuman ya tuh persaingan kita itu sangat ketat sekali. Kita perlu mengalahkan contoh negara Filipina dan negara India yang kita tahu mereka kuat perihal bahasa walaupun ataupun union seafarernya mereka begitu. Nah, tapi dua negara tadi memiliki keunggulan yang kita tidak punya itu bahasa Inggris karena kalau boleh katakan jujur mungkin juga hard truth dari awal mereka kecil, mereka memang terbiasa memakai bahasa Inggris. Bahkan second language-nya mereka bahasa Inggris. Jadi, ya tuh, komunikasi mereka lebih lancar daripada kita. Bisa saya sampaikan di sini. Oke. Oke. Berarti memang eh, adik-adik kita, teman-teman kita, taruna-taruni itu memang harus memanfaatkan secara maksimal ya proses seleksi yang mungkin sudah diberikan oleh PIP Semarang saat mereka masih menjadi seorang taruna-taruni. Karena memang itu kesempatan yang sangat emas banget buat mereka ya. Iya, Dan betul. kemudian bahasa Inggris benar menjadi perhatian utama harus bisa ataupun seenggaknya fasih kemudian menguasai bahasa Inggris menjadi kunci untuk bisa seenggaknya bergabung dengan perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan internasional di luar sana.